Anak laki-laki yang terkena radiasi nuklir menyemprotkan 10 kg bahan peledak ke mulutnya, langsung menggenggam senjata panjang di depan umum. Sampai di puncak menara pengawas. Saksikan keberanian dan pengorbananku. Saksikanlah. Dan seperti anak laki-laki ini, prajurit setia yang tak takut mati. Joe yang tak bisa mati dan 72 orang lainnya. Kamu pilih siapapun, mereka akan melakukan hal yang sama. Siapapun akan mati demi kejayaan Joe yang tak bisa mati. Hakim peringatkan penyerbu Diaz. Harus memikirkan konsekuensi dari tindakanmu. Pasukannya dihadapkan pada anak laki-laki perang. Ini pertarungan antara dua kekuatan besar. Pergi dari sini adalah pilihan terbaik. Pesanku sudah disampaikan. Joe yang tak bisa mati berbalik dan pergi. Diaz masih terpaku di tempatnya. Dua anak laki-laki Joe yang tak bisa mati memutuskan untuk memberikan pelajaran pada lawan. Dengan perintah dari mereka, anak laki-laki perang di ketinggian mulai melemparkan bom. Bawahan Dimentes tidak siap sama sekali. Harus terus bergerak dengan sepeda motor untuk menghindari serangan lawan. Seiring dengan eskalasi pertempuran, anak laki-laki perang mulai turun dari langit, menggunakan kait besi untuk merampas persediaan kendaraan di tanah. Menghadapi cara bertempur seperti itu, Dimentes kehilangan kata-kata mulutnya. Harus meninggalkan tim dengan malu-malu. Meskipun kerugian besar dalam operasi ini, namun Dimentes tidak berniat menyerah. Dia menghibur dirinya dengan pepatah, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam perang. Dengan cepat, dia beralih perhatiannya ke kota minyak yang tidak jauh dari sana. Itu juga wilayah Si Jiao yang abadi. Minyak adalah kebutuhan utama di dunia yang hancur. Bersama dengan sumber air, membentuk tangan kanan dan tangan kiri dari Joa yang abadi. Rencana Dimentes adalah merebut kota minyak. Saat dia terus-menerus bertahan, akhirnya mendapatkan truk pengangkut menuju benteng. Kendaraan yang bersembunyi di sekitar segera menyerbu. Langsung melancarkan serangan. Setelah berhasil menangkap truk pengangkut, Dimensius mulai menyamar anak buahnya. Menyuruh mereka menyamar sebagai anak laki-laki perang. Siap untuk memainkan sandiwara besar. Pengamat menemukan truk pengangkut yang baru saja berangkat. Tiba-tiba kembali lagi. Setelah diperhatikan, ternyata mengalami serangan. Langsung menelepon kepala desa. Namun setelah diperiksa dengan seksama, mereka merasa ada yang aneh. Karena seluruh jalan dikejar-kejar. Ternyata tidak ada satupun korban. Terlihat seperti sedang bermain drama. Maka segera memerintahkan untuk menjaga pintu gerbang dengan ketat. Pada saat itu, Dimensius juga menemukan kelemahan. Untuk berhasil mendapatkan kepercayaan kepala desa, dia memutuskan untuk bertindak sesuai rencana. Mengangkat panah dan langsung menembak mati aktor yang menyamar sebagai anak laki-laki perang. Bawahan yang melihat adegan ini tidak tahan dan meluapkan kemarahannya. Kamu adalah Diamentes yang hancur ini. Namun Diamentes tidak peduli. Akhirnya, anak domba tidak bisa menangkap serigala. Melihat pertempuran dan korban dari kedua belah pihak dengan mata kepala sendiri, barulah wali kota memerintahkan untuk membuka pintu. Kelompok pengendara mobil yang bertanggung jawab atas sandiwara dipaksa mundur oleh senjata api. Menciptakan kesan bahwa krisis telah diatasi. Siapa sangka wali kota belum selesai bicara. Kemudian, dalam sekejap, mereka menemukan lebih banyak kelompok pengendara mobil menuju ke kota minyak. Saat itu dia akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu. Pada saat itu, kelompok pengendara mobil yang bersembunyi di bawah truk pengangkut melihat kesempatan yang tepat, mereka segera menyerang. Dalam waktu singkat, mereka menguasai menara pengawas dan membuka gerbang kota. Mereka membiarkan pasukan besar masuk. Begitulah, Diamentes hanya mengorbankan beberapa bawahannya yang berperan dalam sandiwara. Dengan mudah merebut kota minyak. Setelah memiliki modal untuk melawan, dia memerintahkan bawahannya untuk membawa jari wali kota kepada Si Jiao yang abadi. Maka kedua belah pihak memulai negosiasi kedua. Dengan memegang bom di tangan. Prinsip-prinsip yang saya pegang di dunia ini. Dimentes mulai menuntut dengan besar. Dia menggandakan nilai tukar antara minyak dan sumber daya. Menghadapi ancaman bom, Si Jiao yang abadi harus menahannya meskipun tidak senang. Pada saat itu juga, dia tiba-tiba melihat sosok Frey. Hanya melihat dari jauh, Si Jiao yang abadi merasa tertarik. Dia meminta Dimentes untuk memberikan Frey padanya. Maka setuju untuk menukar minyak dengan 2 kali lipat barang. Selama periode ini, Dimentes tidak pernah mengetahui lokasi oasis. Dia sudah kehilangan kesabaran. Maka ia menyetujui permintaan Si Jiao yang abadi. Namun Frey tidak pernah menyangka bahwa dia tidak benar-benar mendapatkan kebebasan. Hanya berpindah dari tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih berbahaya. Menjadi bagian dari harem Pangeran Jiao yang abadi. Ternyata Pangeran Jiao yang abadi selalu ingin memiliki seorang putra yang sehat. Sayangnya terpengaruh radiasi. Wanita di harem melahirkan anak yang cacat atau mati. Keesokan harinya, seorang anak lagi dari Pangeran Jiao yang abadi akan lahir. Semua orang sangat tegang. Harapannya adalah seorang putra yang sehat. Namun hasilnya sekali lagi tidak memuaskan. Melihat beberapa lengan di tubuh bayi, Pangeran Jiao yang abadi marah dan segera pergi. Pangeran Jiao yang abadi menyalahkan kegagalan pada ibu. Menyimpulkan bahwa kesalahan ada pada ibu. Oleh karena itu, harapannya pada Frey yang sehat sangat tinggi. Memerintahkan untuk mengurungnya di dalam ruang aman. Semua yang dilihatnya pada siang hari tidak bisa dilupakan oleh Frey. Dia hati-hati mengeluarkan biji persik dan memasukkannya ke mulutnya. Merasakan kehidupan oasis yang sudah lama tidak dirasakan.
Kemudian mengeluarkan pisau kecil dan memotong rambutnya. Membuat wig dari rambut palsu dengan menggunakan lilin yang terbakar. Untuk persiapan melarikan diri selanjutnya. Ternyata pada siang hari, Fry menemukan anak bodoh dari Joe yang tak mati. Sangat tertarik pada rambutnya sendiri. Ini adalah kesempatan langka baginya. Memang begitu larut malam. Anak bodoh diam-diam masuk ke dalam ruangan. Membawa Fry yang pura-pura tidur keluar dari brankas. Dalam proses sentuhan yang aneh, anak bodoh menemukan peta di lengan Fry. Namun dia yang tidak cerdas. Tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, semua perhatian terfokus pada rambut panjang dan lonceng. Saat dia merasa senang, Fry meninggalkan wig dan melarikan diri dengan cepat. Untuk menyembunyikan dirinya dengan lebih baik. Dia dalam proses melarikan diri. Mengoleskan oli mesin ke wajah. Ketika anak bodoh itu menyadari, Fry sudah menghilang sejak lama. Meskipun dia tidak terlalu cerdas. Dia juga tahu tidak bisa melakukan penyelidikan terbuka. Hanya bisa pura-pura seolah tak ada yang terjadi. Dia diam-diam membuang wig yang dipegangnya. Saat itu, Fry sedang bersembunyi di bawah tebing. Mengandalkan kekuatan lengan yang kuat. Terlepas dari nasib menjadi alat reproduksi. Berhasil lolos dari bencana. Menyamar sebagai anak laki-laki perang dan menyusup ke dalam barisan. Melakukan pekerjaan fisik paling berat di benteng. Tapi emas bersinar dimanapun ia berada. Dengan kecerdasan pikirannya, Fry dengan cepat menonjol dari orang biasa. Menjadi seorang mekanik yang bertanggung jawab atas truk pengangkut. Di bawah pengawasan Joe yang tak pernah mati. Dia bersembunyi selama belasan tahun. Selama itu, Fry juga memikirkan untuk pergi. Namun belum pernah mendapatkan kesempatan yang tepat. Kemudian, tidak lama setelah itu, semua anggota tim pengangkut berkumpul bersama. Ternyata untuk meningkatkan pengiriman barang. Joe yang tak pernah mati memutuskan untuk mengembangkan sebuah kendaraan tempur berat serbaguna untuk transportasi dan serangan. Fry merasa ini adalah kesempatan bagus. Jika dia bisa menjadi pengemudi, dia bisa meninggalkan tempat ini dan kembali ke Oasis. Namun, takdir berkata lain. Setelah kendaraan tempur berhasil dikembangkan, Fry baru menyadari bahwa pengemudi sudah dipilih sejak lama. Pemimpin pasukan pengawal, Jack. Keputusan yang dipertimbangkan matang oleh Old Joe yang tak terkalahkan. Karena untuk bisa beroperasi di benteng, kota minyak dan ladang peluru, diperlukan pengiriman barang dengan aman di antara keduanya. Maka diperlukan seseorang dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Dan seorang komandan yang tenang dalam situasi genting. Jack bergabung, meningkatkan kesulitan dalam rencana pelarian Fry. Namun, dia tidak berniat menyerah. Agar bisa kembali ke kampung halaman dengan selamat. Fry menyimpan makanan di mobil sebelumnya. Menghadapi keraguan rekan kerja. Dia dengan mudah meredakan keraguan dengan beberapa kata. Keesokan harinya pagi-pagi, kendaraan tempur melaju keluar benteng. Bergerak maju terus di jalan raya yang ganas. Bawahan di Mentes sudah menunggu lama. Mereka pertama kali menciptakan badai debu. Untuk mengganggu pandangan Jack. Kemudian datang dari segala arah. Para anak laki-laki perang segera masuk ke mode pertempuran. Geng mobil balap menggunakan senjata peledak panjang. Pertama-tama menyerang ban mobil perang. Kemudian menggunakan parasut. Mulai menekan kekuatan tembakan anak laki-laki perang di tanah. Menghadapi serangan ganda dari geng mobil balap. Para anak laki-laki perang tidak bisa melawan serangan. Jack melihat situasi dan memerintahkan mobil kecil menghancurkan sepeda motor di tanah. Untuk menyelesaikan parasut di udara. Dua anak laki-laki perang memutuskan untuk mengorbankan diri. Mereka saling menyemprotkan cat satu sama lain. Lalu melompat dari atas mobil. Parasut ditarik dan jatuh ke tanah. Sepeda motor di depan juga tergulung ke bawah mobil. Namun tindakan ini merugikan Fry. Tidak hanya makanan yang disembunyikan berserakan di lantai. Bahkan sepeda motor pelarian hampir rusak. Untungnya, kekuatan lengan Fry luar biasa. Dia menahan erat tanpa melepaskan. Saat itu, Jack di dalam mobil. Menemukan mesin nomor 2 di mobil perang. Karena benturan sebelumnya menyebabkan kerusakan. Langsung memerintahkan bawahannya di kursi penumpang untuk memperbaiki. Dalam putaran pertama pertempuran, kedua belah pihak tidak mendapat keuntungan. Geng motor tidak sabar untuk melancarkan serangan lagi. Mereka masih menggunakan parasut untuk bertempur. Terus melemparkan bom ke anak laki-laki perang di tanah. Bawahannya yang bertanggung jawab atas perbaikan sayangnya terkena tembakan. Fry mengulurkan tangan pertolongan. Awalnya ingin menyelamatkan nyawa orang lain. Namun bawahannya merasakan akhirnya. Dia memberikan selang bahan bakar kepada Fry. Setelah menyelesaikan pekerjaan, melepaskan tangan dan menyambut kematian. Geng motor membagi dua jalur. Bawahan yang mengendarai sepeda motor meletakkan bom di bagian bawah mobil perang. Fry mencoba untuk melepasnya setelah melihatnya. Namun dicegah oleh beberapa anggota geng mobil balap. Dia seperti waktu kecil. Dia menendang dengan keras seperti dulu. Anak laki-laki perang juga pada saat itu. Mengendalikan cakar mekanis di atas mobil. Membuang anggota geng mobil balap ke bawah mobil. Fry berhasil melepas bom. Dan memperbaiki mesin nomor 2. Jack di kabin menerima sinyal bahu. Langsung mulai melaju dengan kecepatan penuh. Dan mengendalikan arah mobil perang untuk menciptakan debu. Untuk menghalangi pandangan anggota geng mobil balap. Anak laki-laki perang di mobil memanfaatkan kesempatan ini. Menembakkan kait untuk menangkap anggota geng mobil balap di udara. Jack mengeluarkan senjata dan menembak kepala. Fry juga pada saat itu naik ke mobil perang. Dia menemukan waktu yang tepat untuk menyalakan bahan peledak. Namun sebelum sempat melemparkannya, langsung direbut oleh anak laki-laki perang di belakangnya. Setelah berbicara kepada Jack di dalam mobil, anak laki-laki perang melompat ke mobil geng balap. Tutup depan mobil terbuka oleh benturan. Saat Fury mengambil kembali penutupnya,
Rambut panjangnya yang tersembunyi tak sengaja terurai. Jack baru menyadari bahwa Fury di depannya adalah seorang gadis. Namun yang lebih mengejutkan Jack daripada identitasnya adalah kemampuan bertarung Fury. Menghadapi geng balap tanpa rasa takut, malah menembak dengan sangat akurat. Dengan kerjasama yang akrab di antara keduanya, geng balap hampir berhasil diatasi. Fury duduk di kursi penumpang depan, dan mereka saling menatap dengan penuh makna. Namun suasana seperti itu segera terganggu. Fury dicekik oleh geng balap di udara, mencoba menariknya turun dari mobil perang. Jack segera meraih kaki besar Fury dan tidak melepaskannya. Fry merasa sangat tidak nyaman terikat. Dia merasakan pisau kecil di lengan Jack. Setelah ditarik keluar dengan cepat, menusuk ke arah geng mobil di belakangnya. Belum sempat kedua orang itu menghela nafas, geng mobil segera melancarkan serangan ketiga. Kali ini mereka menggunakan pesawat glider, terus-menerus melemparkan bom ke tanah, untuk menghentikan tank agar tidak melanjutkan perjalanan. Fury di dalam mobil mengangkat pistolnya, terus menembak ke arah pesawat glider. Namun lawan tiba-tiba berbalik arah, langsung menabrak tank. Beruntung Jack bereaksi cepat mendorong Fry menjauh. Keduanya berhasil menghindari bencana. Pertempuran antara kedua belah pihak terus berlanjut hingga sekarang. Geng mobil kehilangan kesabaran sepenuhnya. Mereka mengendalikan pesawat glider untuk melepaskan api, berusaha menghancurkan Jack, kedua orangnya, dan tank bersama-sama. Terus-menerus menghindar bukanlah solusi. Fry pergi ke bagian belakang mobil, mengendalikan cakar mekanis untuk menarik pesawat glider ke bawah. Aku pikir semuanya sudah selesai. Ternyata geng pembalap motor benar-benar marah. Mengendarai glider dan mulai menembak dengan gila menggunakan senapan mesin. Fury mengambil senjata kait di mobil, menembak lengan lawan, lalu menghidupkan mesin untuk menarik glider. Turun dari udara, anak laki-laki perang yang bertugas menjaga makanan. Karena tidak sempat menghindar, dia mendapat kotak makanan. Fury melihat situasi dan merangkak ke rel, bergelincir ke bagian belakang truk pengangkut. Dia menekan tombol untuk mengendalikan palu besi di bagian belakang. Akhirnya mengatasi geng pembalap motor terakhir. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak berakhir dengan kemenangan konvoi truk. Tapi tidak ada yang mendapat keuntungan dari situasi tersebut. Fury menuju ke kabin pengemudi, mengancam Jack dengan senjata untuk berhenti di pinggir jalan. Jack tidak bertanya mengapa, kemudian melakukan pengereman mendadak.